Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari tugas asesmen analisis risiko yang akan membahas tentang konsep risiko, ketidakpastian, sumber, serta tipe risiko. Saya tidak sendiri di sini, saya Atina Bunga bersama teman saya Hansa Hairunisa, Putri Winaragilia, Aura Gista Irgina, Asri Fauzia, dan Belvana Putri. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan sinyal. Yang pertama di latar belakang. Nah, yang pertama ini kenapa sih kita mau ngambil konsep ini gitu. Nah, lingkungan yang terus berubah dan kompleks dengan pengelolaan risiko menjadi suatu aspek yang sangat penting bagi organisasi dan individu. Nah, resiko sendiri artinya kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau dampak negatif dari suatu keputusan atau tindakan. Nah, risiko dapat berasal dari berbagai faktor. Contohnya perubahan dalam lingkungan eksternal, fluktuasi pasar, perubahan teknologi, kegagalan sistem, atau keputusan manajemen yang buruk. Nah, kami di sini menulis ini untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca untuk memahami pentingnya pengelolaan risiko, mengidentifikasi sumber risiko, serta mengenali dan mengelola tipe risiko yang beragam dalam lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti. Yang pertama ada konsep risiko. Konsep risiko saat ini masih nah, ada pun menurut Falcon, risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Change of loss berhubungan dengan suatu exposure atau keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua, risk is the possibility of loss, atau resiko adalah kemungkinan kerugian di mana suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Risk is uncertainty, di mana resiko adalah ketidakpastian. Nah, ini tuh bersifat subjektif dan objektif, di mana penilaian individu terhadap situasi resiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada risk in the dispersion of actual form expected result, atau risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Di sini risiko sebagai derajat penyimpangan suatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Yang terakhir, risk is the probability of any outcome different from the one expected, di mana risiko adalah probabilitas sesuatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan. Nah, berdasarkan beberapa definisi founder di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya di masa depan atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adapun pengertian dari ketidakpastian ini menurut Weik yaitu seorang ilmuwan sosial ini berpendapat bahwa kondisi yang melekat dalam situasi kompleks dan berubah-ubah. Dalam hal ini menekankan bahwa manusia ini cenderung merasionalisasikan ketidakpastian dan mencari makna dalam situasi yang ambigu. Sementara menurut Kiel dan Wellman 1999, ketidakpastian ini menjadi keadaan yang dapat menghasilkan multi-interpretasi seperti ketidakjelasan, konflik, atau pertimbangan. Secara umum, ketidakpastian ini merupakan kondisi atau keadaan di mana informasi hasil akhir suatu peristiwa keadaan ini tidak dapat diprediksi atau diketahui dengan pasti. Sehingga ketidakpastian ini dapat diartikan secara luas yaitu suatu pengukuran di mana validitas dan ketetapan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian ini disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Selanjutnya. Adapun jenis dari ketidakpastian ini ada ketidakpastian epistemis, yaitu jenis ketidakpastian yang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan atau pemahaman. Hal ini terjadi ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup, data yang lengkap, atau pengetahuan yang kurang dalam suatu situasi. Sehingga ketidakpastian ini mencerminkan ketidakjelasan atau ketidaktahuan kita tentang suatu fenomena atau sesuatu sistem yang tersedia. Adapun ketidakpastian ini selalu berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, kekurangan data, ketidakpastian model, dan ketidakpastian variabilitas. Selanjutnya.
Adapun jenis yang kedua yaitu ada ketidakpastian aleatorik, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan variasi alami atau kebetulan dalam suatu fenomena atau sistem. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi atau ketidakdugaan dalam suatu proses atau peristiwa. Ketidakpastian ini menghasilkan sifat acak atau stokastik dari fenomena yang diamati. Adapun poin-poin dalam ketidakpastian aleatorik ini ada variabilitas alami, ketidakdugaan, variabilitas dalam data, probabilitas, dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Selanjutnya, adapun contoh dan solusi dari ketidakpastian ini, contohnya dalam epistemic uncertainty. Ketidakpastian regulasi atau persyaratan pemerintah yang berlaku untuk mengembangkan obat baru tersebut. Sehingga solusi yang dapat dilakukan itu melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan studi klinis, dengan kolaborasi dengan para pakar, studi interaksi obat, konsultasi dengan otoritas regulasi yaitu BPOM, dan 6 mengikuti kepanduan industri. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu aleatory uncertainty, yaitu sebuah perusahaan konstruksi sedang mengerjakan proyek pembangunan gedung. Hal ini mereka menghadapi ketidakpastian dalam cuaca yang tidak menentu dan mempengaruhi jadwal konstruksi mereka. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu membuat rencana kontingensi, memonitor cuaca, diversifikasi sumber pasokan, mengadakan kontrak dengan klausa keterlambatan, melakukan analisis risiko, dan menjaga komunikasi dengan pihak pemilik proyek. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan resiko dan ketidakpastian. Yang pertama di sini ada definisi resiko, mengacu terjadi kerugian atau konsekuensi negatif pada kejadian atau keputusan, penilaian probabilitas yang merugikan dan berdampak. Ketidakpastian merujuk ketidakpastian tentang hasil atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kurang pengetahuan atau informasi lengkap. Sifat risiko dapat diukur atau diperkirakan dan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dinilai secara relatif. Sifat ketidakpastian tidak dapat diukur secara pasti dan abstrak dan sulit diprediksi. Pendekatan risiko, pendekatan identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, pengelolaan risiko. Pendekatan ketidakpastian sulit dikelola atau dikendalikan langsung. Pendekatan melibatkan fleksibilitas, pemantauan, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Keterangan risiko, fokus risiko berfokus pada penilaian konsekuensi negatif atau kerugian dengan kejadian atau tindakan. Tujuannya mengurangi kemungkinan kerugian dan mengelola dampak negatif yang mungkin terjadi. Fokus ketidakpastian berfokus pada kurangnya pengetahuan atau informasi lengkap tentang kejadian masa depan. Fokusnya bagaimana mengambil keputusan atau bertindak di tengah ketidakpastian itu. Jenis resiko, jenis subjek yang tidak kuantitatif, jenis ketidakpastian, jenis subjek yang tidak kuantitatif. Dari tabel perbedaan di atas, meskipun risiko dan ketidakpastian memiliki perbedaan, tetapi keduanya saling berkaitan dan selalu hadir bersamaan dalam hal situasi melibatkan ketidakpastian, identifikasi, dan dan pengelolaan risiko dapat membantu ketidakpastian dan memberikan dasar dalam mengambil keputusan yang baik. Sumber risiko. Sumber risiko alam merupakan salah satu sumber terjadinya risiko yang melalui faktor alami yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.
Contohnya ledakan, kebakaran, bencana alam, penemuan arkeologis. Ekonomi, resiko-resiko yang bersumber dari ekonomi harus dipahami dan dikelola menggunakan analisis resiko yang cermat. Merencanakan strategi pengelolaan risiko yang tepat dalam menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi. Contohnya pajak, inflasi, kebijakan keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, finansial, risiko yang bersumber dari segi finansial terjadi karena adanya ketidakpastian dan fluktuasi dalam aspek keuangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu entitas ekonomi. Contohnya, jaminan kebangkrutan, pengalihan risiko, dan margin keuntungan. Yang keempat, hukum pengelolaan risiko yang bersumber dari aspek hukum dilakukan dengan memahami dan mematuhi hukuman yang berlaku, melibatkan konsultan hukum yang kompeten, mengikuti perkembangan regulasi yang relevan, dan melakukan manajemen risiko yang tepat dalam rangka meminimalkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Contohnya perubahan legislatif, ketidakpastian hukum, perubahan regulasi, pematuhan hukum yang tidak tepat, dan lain-lain. Lingkungan, risiko akibat aspek lingkungan antara lain risiko bencana alam, risiko perubahan iklim, risiko polusi, dan kerusakan lingkungan. Contohnya polusi lingkungan, kebijakan internal, gangguan izin usaha, opini publik, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian dari segi kriminalitas menyebabkan beberapa risiko. Jadi kriminalitas menjadi salah satu sumber terjadinya risiko karena adanya risiko keamanan pribadi yang menyerang integritas fisik, kesehatan, atau bahkan kehidupan seseorang yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah ataupun sistem hukum. Contohnya ada korupsi, kurangnya keamanan, pencurian, penipuan, dan vandalisme. Kemudian dari segi pasar, untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan aspek pasar, perusahaan perlu melakukan analisis risiko yang komprehensif, mengadopsi strategi diversifikasi, mengikuti perkembangan pasar dan tren industri, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta memiliki rencana mitigasi risiko yang efektif. Contohnya permintaan, kompetisi, kepuasan pelanggan, dan tren barang baru menjadi sumber terjadinya risiko. Selanjutnya, kemudian dari segi peraturan, konflik kepentingan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, kesenjangan kepatuhan, regulasi yang berlebihan atau bertentangan, dan biaya kepatuhan yang berisiko. Contohnya ada perubahan peraturan dapat menjadi sumber terjadinya risiko dalam beberapa kondisi. Kemudian dari sumber perencanaan, perencanaan dapat menjadi sumber terjadinya risiko ketika perencanaan tersebut tidak memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Contohnya adanya dampak sosial dan ekonomi, izin usaha, kebijakan dan praktik bisnis, penggunaan lahan dan opini publik. Kemudian ada sumber politik. Jadi risiko politik adalah risiko yang terkait dengan perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada pihak tertentu. Contohnya kebijakan pemerintah, opini publik, dogma, perubahan ideologi, legislasi, dan kekacauan. Nah, kemudian dari segi proyek, beberapa proyek dapat menjadi sumber risiko karena adanya kendala sumber daya, konflik, dan komunikasi yang buruk, serta perubahan lingkungan. Contohnya karena adanya strategi pengadaan, syarat kinerja, kepemimpinan, dan lain-lain. Kemudian dari segi teknis, aspek teknis dalam sebuah proyek juga dapat menjadi sumber timbulnya risiko karena kurangnya pengujian dan validasi. Kemudian untuk contohnya sendiri ada reliabilitas, kejelasan desain, dan efisiensi operasional. Kemudian dari sumber standar keamanan dapat menjadi sumber risiko karena standar keamanan yang tidak memadai dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan. Contohnya, adanya pelanggaran peraturan seperti kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan, bahan kimia yang berbahaya, robohnya bahan bangunan, terjadinya tabrakan, banjir, kebakaran, dan ledakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada sumber daya manusia.
Sumber daya manusia dapat menjadi sumber risiko karena kinerja buruk atau kurangnya keterampilan dari anggota tim dapat mempengaruhi kinerja proyek secara keseluruhan. Contohnya, human error, rendahnya kompetensi, ketidaktahuan, ketidakpedulian, rasa lelah, kemampuan komunikasi, budaya, dan bekerja malam hari. Analisis dan identifikasi sumber-sumber risiko yang relevan dalam konteks tertentu sehingga tindakan pengelolaan risiko yang tepat dapat diambil untuk meminimalkan dampaknya. Selanjutnya, Selanjutnya ada tipe risiko. Yang pertama ada global risk. Risiko ini berasal dari suatu yang berada di luar proyek, seperti lingkungan atau kenegaraan. Walaupun risiko ini dapat diprediksi akan terjadi, namun belum tentu risiko ini dapat mitigasi sepenuhnya. Ada 4 risiko global yang paling penting adalah risiko politik, risiko hukum, risiko komersial, dan risiko lingkungan. Risiko ini seringkali disebut sebagai risiko yang tidak dapat dikendalikan walaupun memiliki kemungkinan besar untuk terjadi. Untuk penanganan risiko ini biasanya dipersiapkan pada level perusahaan. Selanjutnya ada dynamic risk. Risiko dinamis berarti dalam suatu risiko terdapat dua potensi. Satu berdampak positif dan satu lagi berdampak negatif. Jenis risiko ini membahas tentang memaksimalkan keuntungan. Contohnya, suatu perusahaan industri angkat berat yang telah sukses mencoba peruntungannya di industri telekomunikasi yang belum jelas pasarnya. Risiko dinamis adalah suatu proses risiko hilangnya sesuatu dengan alasan mendapatkan keuntungan di bidang yang lain. Dalam praktiknya, setiap keputusan manajemen memiliki elemen pengambilan risiko yang dinamis. Dalam suatu proyek, risiko yang menguntungkan dan merugikan dapat diidentifikasikan terlebih dahulu dan dibandingkan. Next. Selanjutnya ada customer risk. Jika suatu usaha hanya memiliki satu klien, ketergantungan pada klien ini akan menjadi risiko. Apakah suatu bisnis akan tetap ada atau menghilang? Kompetitor lain juga memiliki kesempatan untuk mengambil alih satu klien tersebut. Cara mengatasi risiko ini adalah menambah jumlah klien atau pelanggan reguler. Selanjutnya, disruptive technology risk. Teknologi disruptif merupakan teknologi baru yang melampaui teknologi yang telah ada sebelumnya. Teknologi baru ini menjadi standar baru mainstream dan membuat teknologi yang ada sebelumnya ditinggalkan. Pada saat ini, kemunculan teknologi disruptif menjadi hal yang cukup umum, bahkan menjadi titik di mana teknologi disruptif paling sering muncul dalam periode 20 tahun terakhir, terutama pada industri yang terasosiasi dengan IT dan peralatan elektronik. Teknologi disruptif dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan yang telah lama mendalami dalam suatu bidang yang sama, namun juga merupakan kesempatan baru bagi mereka yang mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan kelompok kami, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya di masa depan, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Sehingga ketidakpastian atau uncertainty dapat diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Hal ini terjadi ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup, data yang tidak lengkap, atau pengetahuan yang kurang dalam suatu situasi. Sehingga ketidakpastian atau epistemik mencerminkan ketidakpastian yang berasal dari ketidaktahuan kita tentang suatu fenomena atau sistem yang tersedia. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia, kurangnya penelitian yang relevan, atau kompleksitas yang tinggi dari sistem yang dipelajari. Ini bisa terjadi karena keterbatasan dalam pengumpulan data, kesulitan dalam mengakses data yang relevan, atau perubahan dalam situasi yang membuat data yang ada menjadi tidak valid atau tidak representatif. Ketidakpastian model, jika kita menggunakan model atau pendekatan yang tidak sempurna atau tidak memadai untuk menganalisis suatu fenomena, maka kita akan menghadapi ketidakpastian epistemik.
Model yang digunakan mungkin memiliki asumsi yang tidak akurat, kekurangan data input yang cukup, atau ketidakpastian dalam parameter yang digunakan dalam model tersebut. Variabilitas ini bisa terjadi karena faktor yang sulit diprediksi atau mengukur dengan akurasi, seperti fluktuasi cuaca, perubahan preferensi konsumen, atau ketidakpastian dalam perilaku manusia. Hal ini dapat melibatkan penelitian tambahan, pengumpulan data yang lebih baik, penggunaan pendekatan analisis yang lebih mendalam, dan penggunaan teknik seperti pemodelan probabilistik atau analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi dan mengurangi ketidakpastian yang terkait. Aleatory uncertainty atau ketidakpastian aleatorik adalah jenis ketidakpastian yang berkaitan dengan variasi alami atau kebetulan dalam suatu fenomena atau sistem. Selanjutnya, Selanjutnya ada saran yang bisa kelompok kami berikan dalam 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 presentasi kali ini adalah yang pertama, satu, pentingnya organisasi atau individu untuk mengingatkan kesadaran akan risiko dan ketidakpastian yang ada. Nah, organisasi harus terus-menerus melakukan evaluasi dan prioritasi risiko setelah identifikasi risiko dilakukan. Selanjutnya, setiap organisasi perlu mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan tujuan dan kondisi mereka saat itu. Yang terakhir, pengelolaan risiko adalah proses yang berkelanjutan, sehingga organisasi harus secara teratur memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko yang telah diimplementasikan. Jika ditemukan kegagalan atau perubahan dalam lingkungan bisnis, maka langkah pengelolaan risiko harus disesuaikan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.